Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, sungguh hari ini adalah hari yang mulia. Kemuliaan bulan Ramadan semakin tinggi dikarenakan dia adalah bulannya Al-Quran. Sebagai seorang muslim tentu kita akan berusaha terus meraih kemuliaan Al-Quran. Setiap manusia mencari, berusaha mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Tetapi sangat disayangkan mereka tidak memahami di mana letak kemuliaan dan kehormatan itu sebenarnya. Wahai saudaraku, kemuliaan dan kehormatan itu sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Kemuliaan itu ada pada Al-Quran Al-Karim. Maka sebagai seorang muslim, bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk kembali membaca ayat-ayat Allah. Membaca Al-Quran demi meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, Al-Quran ini adalah kemuliaan kita. Maka raihlah wahai saudaraku. Dengan membacanya, dengan memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Apakah Anda kurang meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah kemuliaan? Al-Quran ini adalah kemuliaan wahai saudaraku. Al-Quran kemuliaannya dari segala aspek. Pertama, Al-Quran mulia dikarenakan Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha mulia. Tentu sesuatu yang datang dari yang maha mulia, tentu hal tersebut akan menjadi yang lebih mulia juga. Maka di sini Al-Quran mulia dikarenakan dia datangnya dari Allah yang maha mulia. Yang kedua, Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam, sehingga Al-Quran menjadi yang mulia. Kemudian Al-Quran Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia, bahkan Nabi yang paling mulia, Ashraful Anbiya'i wal Mursalin, yaitu Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sehingga derajat Al-Quran pun semakin mulia. Kemudian Al-Quran menjadi mulia dikarenakan Al-Quran diturunkan di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Al-Quran juga menjadi yang mulia dikarenakan Al-Quran diturunkan di waktu yang paling mulia. Allah telah menentukan bahwasanya waktu dibagi dalam 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dan dari 12 bulan yang mulia itu, bulan Ramadan. Kemudian Allah pilih di bulan Ramadan itu, waktu yang mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan Al-Quran kepada umat yang paling mulia. Umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Lalu yang terakhir, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Untuk itu, bila kita ingin meraih kemuliaan, maka raihlah kemuliaan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman sahabat karib kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong, pemberi syafaat kelak pada hari kiamat bagi ashabihi yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, karena dia akan menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha
rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat, memuliakan suatu kaum dikarenakan mereka mendekati, mempelajari, menyayangi, menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, dan sebaliknya orang yang jauh dari Al-Quran maka Allah menghinakannya dengan Al-Quran. Untuk itu saudaraku, bila kita ingin mulia di sisi Allah, bila kita ingin terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, maka tak ada jalan yang terbaik kecuali dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, kecuali menjadikan Al-Quran sebagai tempat pencarian kemuliaan kita. Dengan cara apa wahai saudaraku? Bacalah Al-Quran. Terutama di bulan suci Ramadan ini, marilah kita membaca Al-Quran sampai khatam. Kita malu kepada Allah bila surat-surat yang Allah kirimkan kepada kita dari langit yang begitu jauh, tetapi suratnya kita tidak baca sampai khatam. Maka sebagai seorang muslim, manfaatkanlah wahai saudaraku di bulan suci Ramadan ini untuk menghatamkan bacaan Al-Quran minimal sekali saja dalam bulan Ramadan ini. Demikianlah wahai saudaraku, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik, inayah dan pertolongan oleh Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.